Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah Huo Zhao selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung menuju Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tengah mengalami kesengsaraan, dan kesengsaraan guntur yang mengerikan terus membombardir Chen Ping. Semua biksu di kota Sun Mun mematuhi perintahku dan bersumpah untuk melindungi Tuan Chen sampai mati. Jangan biarkan dia mendekat, Lin Chong meraung. Mendengar ini, banyak kultivator di kota Sun Mun menghembuskan nafas terakhirnya. Baru saja melalui pertempuran hebat dan belum sempat pulih, para biksu kota matahari dan bulan ini tahu bahwa menghadapi Huo Zhao seperti memukul batu dengan telur. Tetapi Kaisar Lin telah memberikan perintah, dan mereka harus mematuhinya, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Para biksu dari kota Sun Mun ini membentuk tembok manusia di depan Chen Ping. Mereka bersedia melindungi Chen Ping dengan nyawa mereka. Aku akan memblokir serangannya. Pada saat ini, 10 master istana muncul dalam sekejap, dan seluruh energi dalam tubuh mereka meledak. Orang-orang dari kuil. Huo Zhao langsung mengerutkan kening setelah melihat Master Istana ke-10. Ya, akulah penguasa Istana ke-10 kuil. Master Istana ke-10 mengangguk. Karena kamu dari kuil, mengapa kamu membantu orang bernama Chen Ping itu? Aku katakan padamu, aku adalah tetua keluarga Huo, tetapi aku juga penguasa aula ke-8 kuil. Aku perintahkan kau untuk segera pergi. Huo Zhao berkata dengan dingin kepada Master Istana ke-10. Banyak anggota keluarga Huo memegang jabatan tinggi di kuil, dan Huo Zhao adalah salah satunya. Saya sarankan kamu pergi saja. Tuan Chen bukan orang yang bisa kamu tangani. Saat Tuan di belakang Tuan Chen datang, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Penguasa Istana ke-10 berkata kepada Huo Zhao. Beraninya kau, seorang Master Istana ke-10, berbicara padaku seperti ini. Kau pasti sudah lelah hidup. Huo Zhao mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menepuk tangannya. Master Istana ke-10 menggertakkan giginya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia keluar dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan dari penguasa Istana ke-10 ini, langit runtuh dan bumi terbelah. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan angin tinju yang mengerikan mengamuk seperti badai. Namun, pukulan yang begitu mengerikan itu hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengan kekuatan telapak tangan biasa Huo Zhao, dan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat yang sama, 10 penguasa istana merasakan suatu kekuatan luar biasa datang ke arah mereka. Tubuh penguasa istana ke-10 terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Ayah, melihat ini, Yun Li bergegas untuk memeriksa. Lawan terlalu kuat untuk dihentikan. Master istana ke-10 memuntahkan darah dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Hal ini terjadi ketika lawan tidak dalam wujud aslinya. Kalau lawannya berada dalam wujud aslinya, dia akan hancur menjadi abu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Pendeta Tao Wuji dan Lin Chong saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Dari serangan telapak tangan tadi, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Huo Zhao luar biasa. Li Chunfeng dan Nan Batian melompat dan berkata, keluarlah dari sini sekarang juga, bocah nakal. Kami akan mengampuni nyawamu. Huo Zhao melirik Li Chunfeng dan Nan Batian, lalu bertanya dengan heran, para kultivator surgawi, apakah kalian berdua terjebak di dunia surgawi ini? Jangan ikut campur urusanmu sendiri. Kami akan memintamu keluar dari sini sekarang juga, atau kami tidak akan bersikap sopan. Nan Batian meraung. Huo Zhao tersenyum dan berkata, bahkan jika kalian berdua adalah kultivator surgawi, apa yang dapat kalian lakukan? Kalian hanya memiliki sepertiga dari kekuatan kalian yang tersisa. Bahkan jika kalian bergabung, kalian tetap bukan tandinganku. Aku tidak ingin punya banyak musuh, jadi mengingat kalian berdua adalah pendeta surgawi,
aku akan mengampuni nyawa kalian. Pergilah. Huo Zhao berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Nan Batian meninju. Melihat ini, Li Chunfeng mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke depan. Mereka tidak bisa hanya melihat Huo Zhao menyerang Chen Ping saat ini. Kedua pria itu menyerang Huo Zhao bersama-sama. Melihat ini, Lin Chong dan Taois Wuji juga bergegas maju. Pada saat ini, tidak ada lagi yang namanya menindas yang lemah dengan yang kuat. Mereka semua berada dalam situasi putus asa dan harus bekerja sama untuk menahan Huo Zhao. 4 orang versus Huo Zhao sendirian. Chen Ping masih duduk tegak di tanah, menahan gempuran guntur yang mengerikan itu. Di antara langit dan bumi, selain bencana guntur yang mengerikan, Huo Zhao dan Lin Chong serta 3 orang lainnya juga saling bertarung. Tidak ada satupun dari keempat orang itu yang bisa berbuat apa-apa terhadap Huo Zhao. Sialan, kalau saja aku hanya punya sepertiga kekuatanku yang tersisa, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Ketika Nan Batian melihat tidak seorang pun dari keempatnya dapat mengalahkan Huo Zhao, dia menjadi sangat marah hingga mulai mengumpat. Kekuatan mereka pada awalnya telah ditekan hingga hanya sedikit yang tersisa, dan setelah pertempuran keras, mereka telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Bertarung dengan Huo Zhao sekarang jelas terlalu melelahkan. Dan Huo Zhao juga cukup istirahat, jadi dia tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan mereka berempat. Kalian berempat, keluar dari sini. Huo Zhao meraung keras, dan aura mengerikan menyelimutinya. Lin Chong dan 3 orang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya mereka terlempar. Sungguh tidak ada cara lain, konsumsinya terlalu besar. Setelah menjatuhkan Lin Chong dan keempat anak buahnya, Huo Zhao maju ke arah Chen Ping. Banyak kultivator di kota Sun Moon bergegas menuju Huo Zhao tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap suara mewakili kematian seorang kultivator dari kota matahari bulan. Di depan Huo Zhao, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Ping, cepatlah menerobos, cepatlah menerobos. Lin Keting memandang Chen Ping dan berdoa dengan cemas. Setelah membunuh lebih dari 10 kultivator dari kota Sun Moon secara berturut-turut, Huo Zhao meninju Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan meledak di antara langit dan bumi. Awan guntur yang memenuhi seluruh dunia perlahan menghilang. Chen Ping, yang berada di alam Mahayana tingkat ke-6, benar-benar berhasil menembus 2 alam kecil sekaligus. Tetapi saat Chen Ping membuka matanya, aura berbahaya menyelimutinya. Dia bisa merasakan napas kematian. Pukulan Huo Zhao membuat Chen Ping merasa seolah-olah ada gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kita akan duduk saja di sana dan menunggu kematian setelah baru saja membuat terobosan? Chen Ping merasa sangat tidak rela, dan tiba-tiba keluarga naga di dadanya berkelebat, dan kekuatan 3 suku di tubuhnya terus melonjak keluar. Pada saat yang sama, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melilit tubuh Chen Ping. Ledakan, pukulan ini langsung mengalahkan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, dan pada saat yang sama kekuatan ketiga suku juga ditekan. Chen Ping terdorong mundur 100 mil. Chen Ping, Tuan Chen, semua orang berteriak kaget. Sosok Chen Ping menghilang, dan sudut mulut Huo Zhao melengkung. Seorang kultivator Mahayana biasa dapat dibunuh hanya dengan 1 pukulan. Bagaimanapun juga, Huo Zhao adalah seorang yang abadi. Meski yang dipanggil bukan tubuh aslinya, dia tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang kultivator Mahayana. Tetapi ketika Huo Zhao tengah merasa bangga, seberkas cahaya keemasan melesat ke arahnya. Ketika cahaya keemasan itu berhenti, semua orang menyadari bahwa itu adalah Chen Ping. Chen Ping terlempar ratusan mil jauhnya, tetapi dia tidak terluka parah. Hal ini membuat wajah Huo Zhao penuh dengan keterkejutan. Chen Ping melirik mayat para biksu kota matahari dan bulan di tanah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Apakah kamu membunuh semua orang ini? Chen Ping bertanya. Tidak buruk. Huo Zhao mengangguk. Chen Ping melihat para biksu dari kota matahari bulan yang mati untuk melindunginya, dan tiba-tiba menjadi gila. Aku ingin kamu mati. Chen Ping meraung. Kekuatan 3 klan, kekuatan naga, roh jahat pola Dao. Seluruh kekuatan mengalir ke pedang pembunuh naga. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kedua tangan dan menebasnya dengan ganas ke arah Huo Zhao. Ledakan. Ketika pedang itu ditebas, terdengar suara dengungan tajam. Huo Zhao mencibir dan melayangkan pukulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Chen Ping terlempar ke belakang lagi. Meskipun Chen Ping secara langsung meningkatkan 2 alam, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Huo Zhao. Chen Ping melepaskan pedang pembunuh naga dan memegang busur Raja Dewa di tangannya. Menarik tali busur, roh jahat dari segala penjuru langsung mengalir ke busur Raja Dewa. Pada saat yang sama, seekor naga emas perlahan muncul di punggung Chen Ping, dan tekanan darah yang mengerikan mulai menyebar di tempat Woang. Semua orang merasakan tekanan naga emas, dan wajah mereka berubah lagi dan lagi. Melihat pemandangan ini, alis Huo Zhao tiba-tiba mengernyit, dan dia menatap Chen Ping, sangat terkejut. Tekanan darah dari kata-kata ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, perasaan tidak enak muncul dalam hati Huo Zhao. Chen Ping ini sama sekali bukan seorang kultivator manusia. Darah naga emas di tubuhnya sungguh mengerikan. Siapakah sebenarnya orang ini? Huo Zhao memandang Huo Zhenfeng yang tidak jauh dan bertanya. Jika keluarga Huo memprovokasi seseorang dengan status dan latar belakang, itu akan membawa bencana bagi keluarga Huo. Penatua, Chen Ping ini hanyalah seorang kultivator biasa. Dia menghancurkan 10 istana kuil ilahi dan menaklukkan 10 penguasa istana. Dia juga memiliki dendam terhadap kuil ilahi. Setelah Huo Zhenfeng tahu bahwa Huo Zhao adalah penguasa kuil ke-8, dia juga mulai berbicara tentang Chen Ping yang mengikuti kuil. Huo Zhao mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya tidak ada cara yang dapat dilakukannya untuk mengatasinya. Pada saat ini, fitur wajah Chen Ping tampak ganas, dan dia menarik busur Raja Dewa dengan seluruh kekuatannya. Dengan setiap peningkatan kekuatan busur Raja Dewa, konsumsi pada Chen Ping menjadi lebih besar, dan ini berbanding lurus. Namun, Chen Ping baru saja menerobos dan menaiki 2 alam kecil dalam satu tarikan napas, yang memungkinkan Chen Ping menarik busur Raja Dewa lagi. Tali busur ditarik, dan bulu anak panah hitam perlahan terbentuk di busur Raja Dewa. Saat bulu anak panah terbentuk, aura mengerikan bergetar antara langit dan bumi. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, ekspresi Huo Zhao berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Chen Ping lekat-lekat dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, mustahil baginya untuk pergi. Karena Chen Ping mempunyai dendam terhadap kuil, maka sebagai penguasa kuil ke-8, dia harus mengatasinya. Huo Zhao menyipitkan matanya, tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju Chen Ping terlebih dahulu. Dengan pukulan ini, semua yang ada di dunia seakan hancur. Chen Ping juga melepaskan tali busur, dan anak panah hitam itu terbang di udara dan langsung menuju ke arah Huo Zhao. Tak satu pun dari mereka mengelak. Ini pertarungan yang sulit. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh negeri Wuwang terpelintir dan tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Chen Ping mundur puluhan mil, memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya mulai retak. Dan kali ini Huo Zhao juga dipukul mundur, dan tubuhnya menjadi lebih ilusi. Huo Zhao menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kekuatan anak panah tadi benar-benar membuatnya merasa takut. Anda harus tahu bahwa dia abadi. Sekalipun itu bukan tubuh aslinya, sangat mudah baginya untuk menghancurkan seorang kultivator Mahayana. Namun kini, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana. Terlebih lagi, dia gagal membunuh Chen Ping setelah beberapa gerakan. Yang lebih penting adalah garis keturunan Chen Ping menjadi semakin menakutkan,
dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Huo Zhao merasa bahwa Chen Ping semakin tidak normal. Nak, biarkan aku membantumu. Jika aku tidak merasukimu, kau akan benar-benar mati. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun tidak punya pilihan selain merasuki tubuhnya untuk membantu. Kalau tidak, bagaimana kalau Tuan Si tidak datang dan Chen Ping benar-benar dipukuli sampai mati? Oke, Chen Ping mengangguk, senior, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Paling buruk, saya akan menyerahkan tubuh fisik saya. Chen Ping juga sangat marah. Begitu banyak pendeta dari kota matahari bulan mati demi aku, balas dendam ini harus dibalaskan. Kejam sekali. Raja Iblis Ciyun tercengang. Kamu harus membunuh orang ini, kalau tidak semua biksu di kota matahari bulan akan mati sia-sia. Kata Chen Ping, jangan khawatir, si idiot ini hanya makhluk abadi kecil, dan dia bahkan belum menjadi makhluk abadi yang sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Iblis Ciyun menjilat bibirnya dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali dia berolahraga, dan Raja Iblis Ciyun mulai tidak sabar. Senior, ayo, kesadaran spiritual Chen Ping memasuki tubuhnya, memungkinkan Raja Iblis Awan Merah mengambil alih tubuhnya. Ledakan, tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak dengan energi iblis, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Huo Zhao memandang Chen Ping, yang tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang kau lihat? Kemarilah, sampah kecil. Chen Ping melambai ke arah Huo Zhao. Huo Zhao tertegun dan menatap Chen Ping, beraninya kau mengatakan itu padaku. Kau mencari kematian. Setelah berkata demikian, Huo Zhao melangkah maju lalu melayangkan pukulan. Melihat ini, Chen Ping juga melayangkan pukulan tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Ledakan. Dua cahaya tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meledak dan saling bertabrakan dengan hebat. Tinju saling beradu dan langit serta bumi menjadi kacau. Kalau saja tidak ada tangga menuju surga yang menopangnya, tanah hampa itu sudah runtuh sejak lama. Siapa kamu? Huo Zhao menatap Chen Ping dengan kaget. Dia hanya menghadapi Chen Ping dengan perlawanan yang kuat, tetapi Chen Ping menerimanya tanpa cedera. Ini sungguh keterlaluan. Aku adalah leluhurmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melayangkan pukulan. Chen Ping benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini terlalu banyak. Huo Zhao juga menjadi cemas. Bagaimana mungkin dia memalingkan mukanya ketika dimarahi oleh seorang kultivator Mahayana? Setelah berkata demikian, Huo Zhao pun melayangkan pukulan. Keduanya kembali ke alam, tidak menggunakan senjata, hanya mengandalkan kekuatan murni untuk bertarung langsung. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh tanah Huoang terdistorsi, dan sosok Chen Ping dan Huo Zhao menghilang, seolah-olah mereka terjebak dalam kehampaan yang terdistorsi. Semua orang menatap kosong, dan tidak bisa merasakan kehadiran Chen Ping dan Huo Zhao. Lin Chong dan yang lainnya mulai khawatir. Meskipun Chen Ping telah naik 2 tingkat, dia masih jauh di belakang Huo Zhao. Tuan Muda Ming juga melihat ke dalam kehampaan, alisnya berkerut, dan wajahnya tampak tidak terlalu syok. Tuan Huo, tetua keluargamu ini bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Ping yang berada di alam Mahayana, kan? Qian Xiaohan bertanya pada Huo Zhenfeng. Bagaimana mungkin? Keturunan langsung keluarga Huo semuanya ada di surga, mereka semua abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping? Huo Zhenfeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa para dewa di surga tidak dapat mengalahkan Chen Ping, seorang kultivator Mahayana. Itu terlalu keterlaluan. Namun kini tak seorang pun dapat menemukan sosok Chen Ping dan Huo Zhao, bahkan nafas mereka pun tak dapat dirasakan. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berdua bertarung melalui kekosongan yang terdistorsi. Tuan Qian, apakah Anda punya pembantu? Tuan Muda Ming bertanya pada Qian Xiaohan. Keluarga Huo menggunakan token itu untuk memanggil para tetua, sekarang giliran keluarga Qian. Saya bisa.
Setelah Qian Xiaohan selesai berbicara, dia menjepit jarinya dan bentuk Bagua perlahan muncul di antara langit dan bumi. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa dari bentuk Bagua, seorang pria kekar berpakaian tebal perlahan berjalan keluar sambil membawa palu meteor di tangannya. Pria besar itu tingginya 100 meter, seperti gunung kecil. Setelah pria besar itu muncul, setiap langkah yang diambilnya membuat langit dan bumi bergetar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa yang memanggilku? Pria besar itu menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling dan berkata, Tuan Pelindung, aku adalah pemimpin Qianmen. Aku memanggilmu karena Qianmen sedang dalam masalah. Qian Xiaohan bergegas maju dan berkata dengan hormat. Penjaga itu melirik Qian Xiaohan dan mengangguk, dia benar-benar tahu cara menyimpulkan Dao. Itu benar, katakan padaku siapa dia dan aku akan menghancurkannya. Suara penjaga itu bagaikan guntur dan dia memandang semua orang dengan jijik. Dia orang bernama Chen Ping. Kalau dia muncul, tolong pukul dia sampai mati. Qian Xiaohan berkata, tidak masalah. Penjaga itu mengangguk. Karena aku berjanji untuk melindungi Qianmen selama 3000 tahun, aku pasti akan melakukannya. Pada saat ini, Li Chunfeng menatap Nan Batian dan berkata, Batian, kamu juga sudah tumbuh besar. Jika kamu berkelahi dengan seorang pria dan membandingkan ukuran tubuhmu dengannya, kamu akan membuatnya takut setengah mati. Jangan khawatir, aku akan istirahat dan memakan beberapa batu peri. Nan Batian terus menyerap batu peri dan memulihkan kekuatannya. Setelah pulih sepenuhnya, ia dapat tumbuh setinggi 100 meter dan tidak akan takut sama sekali pada makhluk besar ini.